"Wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka, dan aku akan memberi mereka kekayaan, tetapi selama 1 tahun saja." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah penuh hikmah tentang sepasang suami istri yang mendadak kaya di zaman Nabi Musa. Kisah ini sering disampaikan di berbagai kajian ilmu. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa, hiduplah sepasang suami istri yang serba kekurangan. Selama bertahun-tahun, kehidupan mereka tergolong sangat miskin, namun mereka tetap sabar dan berupaya keluar dari belenggu kemiskinan. Suatu hari, saat mereka beristirahat di tempat tidur, sang istri berkata kepada suaminya, "Bukankah Musa itu Nabi Allah dan bisa berbicara dengannya?" Sang suami menjawab, "Ya, benar." Sang istri berkata lagi, "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta padanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita dan memintakan agar kita diberi kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa hidup kita." Esok harinya keduanya mendatangi Nabi Musa. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka, dan aku akan memberi mereka kekayaan, tetapi selama 1 tahun saja. Dan setelah 1 tahun, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin." Mendengar kabar Nabi Musa itu, pasangan suami istri ini sangat gembira luar biasa. Benar saja, beberapa hari kemudian rezeki datang dari arah yang tidak mereka ketahui, hingga menjadikan mereka kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun berubah, dan mereka hidup senang dan bahagia. Sang istri pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ingatlah kita diberi kekayaan ini hanya 1 tahun. Dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala." Suami menjawab, "Ya, saya tahu." Kemudian sang istri berkata, "Kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk membantu banyak orang. Selama setahun ini kita akan memberi makan orang-orang fakir dan menyantuni anak yatim, mumpung kita masih punya." Sang suami pun setuju dengan gagasan itu, lalu mereka membangun rumah singgah untuk membantu para musafir. Rumah itu dibangun dengan 7 pintu, masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang dan memberi mereka makan dan tempat singgah gratis siang dan malam. Mereka terus sibuk melayani selama berbulan-bulan. Setahun berlalu, sepasang suami istri ini tetap sibuk membantu para musafir dan memuliakan tamu yang berdatangan. Kehidupan mereka pun tetap kaya. Mereka lupa dengan tenggat waktu yang ditetapkan Allah tersebut. Melihat itu, Nabi Musa pun heran, lalu bertanya kepada Allah seraya berkata, "Wahai Rabb, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang sudah lewat 1 tahun, tetapi mereka tetap hidup kaya." Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, Aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa,
Aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dari..." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu." Dari kisah di atas dapat kita petik pelajaran berharga betapa dahsyatnya keutamaan bersedekah. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu hari pun seorang hamba memasuki waktu pagi padanya, kecuali ada 2 malaikat yang turun dari langit, dan salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak,' dan malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang yang menahan diri tidak berinfak dan mengambil sesuatu yang bukan haknya.'" Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Quran Surat Saba ayat 39. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk bersedekah dan senang membantu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian sepenggal kisah dari umat Nabi Musa alaihissalam yang sangat miskin, tetapi ketika ia diberikan kekayaan, ia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kekayaannya itu bukan malah tidak berarti. Kekayaan itu dimanfaatkan untuk membantu orang lain, sehingga tenggat waktu yang hanya 1 tahun diberikan kepada mereka memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, dan dari tenggat waktu yang diberikan itu mereka tidak menyia-nyiakannya dan memanfaatkan uangnya, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka bukan kembali jatuh miskin, tetapi karena kedermawanannya itu mereka menjadi orang yang mulia, yang kaya pada zaman Nabi Musa. Demikian kisah singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.